Bab 81, bayar ke depan untuk lebih 7. Kadet dari tim Chun Yuchan merasa positif atas kemenangan pemimpin mereka. Tidak seperti biasanya sikap malas dan santainya, Yuchan adalah tipe pekerja keras. Dengan bakat dan kerja kerasnya yang luar biasa, pertumbuhan kekuatannya jauh melebihi rekan-rekannya. Setiap rekan satu timnya mengetahui hal ini dan karenanya mempercayainya. Dia berani bertarung melawan pangeran kita dengan 7 pedang iblis. Tidak mungkin, Pangeran Chun akan kalah. Bodoh. Anda tidak bisa menang. Dan hasil pertarungan itu tidak terduga untuk sedikitnya. Saat pedang Ki Chun Youn melesat melewati Yuchan, sesuatu jatuh ke tanah. Itu adalah lengan kanan Yuchan. Ark! Yuchan menjerit dan jatuh berlutut. Dia menahan rasa sakit yang parah yang membuatnya merasa seperti akan pingsan untuk mempertahankan kebanggaan terakhirnya, tetapi dia dalam keadaan yang sangat buruk. Aku menang, kata Youn sambil menatap Yuchan. Tidak mungkin. Bagaimana dia kalah? Mustahil. Yuchan kehilangan lengannya hanya setelah satu pertukaran formasi. Dan Youn memutar arah pedang yang awalnya mengarah ke leher Yuchan, jadi Youn sebenarnya malah menyelamatkan nyawanya. Ark! Darah menyembur keluar dari luka di mana lengan telah dipotong. Wajah Yuchan mulai memucat. Dia dengan cepat menekan titik darahnya untuk meminimalkan kehilangan darah, tetapi dia dalam kondisi serius dan dia membutuhkan perhatian medis segera. Pangeran, Wu Gunpil dan anggota lain di tim Yuchan mencoba berlari ke arahnya, tetapi mereka harus berhenti saat ki pedang Youn mengarah ke lengan Yuchan yang lain. Kamu, berhenti. Anda mengambil satu langkah lagi, dan saya akan memotong lengannya yang lain juga. Tidak. Sepertinya Youn benar-benar akan melakukannya. Dia telah melakukan banyak hal jahat di masa lalu, jadi sepertinya Youn tidak menggertak. Dia mungkin benar-benar melakukannya. Anggota Yuchan kemudian mundur. Sekarang, tepati janji itu. Youn menatap wajah pucat Yuchan. Yuchan lalu mendongak dengan ekspresi kesakitan, tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Petik 2. Apa yang baru saja kamu lakukan? Melakukan apa? Bagaimana kamu bisa membuat formasi yang begitu kuat hanya dengan 7 pedang iblis? Meskipun 7 pedang iblis berasal dari pedang iblis yang legendaris, itu masih hanya seni bela diri kelas atas. Formasi pedang Youn melampaui apa yang bisa dilakukan oleh keterampilan pedang itu. Skill Blade of Illusion, salah satu dari 3 skill pedang teratas dalam kultus bukanlah tandingannya. Hanya 7 pedang iblis. Petik 2. Ya, jika itu yang kamu lihat, maka jalanmu masih panjang sebelum berbicara tentang formasi. Yuchan bingung. Youn baru saja berbicara dengannya dengan cara yang sama seperti Yuchan pernah berbicara dengan Youn dulu. Tentu saja, Yuchan benar-benar tidak memahami skill pedang balasan yang ditinggalkan oleh pedang iblis. Yuchan menjadi pahit. Petik 1. Aku berusaha keras untuk menjadi ahli waris. Sekarang semuanya hilang. Dia kalah dari Youn ketika dia memiliki kedua lengan dan sekarang hanya tersisa lengan kirinya. Selain itu, dia telah melatih keterampilan pedang terutama dengan lengan kanannya, jadi ini berarti dia sekarang jauh lebih lemah. Tidak mungkin dia bisa bersaing dengan Chun Kung-un dari klan pedang juga. Yuchan kemudian menjadi marah. Yuchan menggertakkan giginya dan memerintahkan. Beri dia semua label kuning. Anggota Yuchan menjadi muram. Jika mereka menyerah, maka mereka juga akan kehilangan hak untuk mengikuti ujian ketiga. Namun, Chun Yuchan telah membuat janji sehingga mereka harus menepatinya. Chun Youn, jangan berpikir, ini akhirnya. Yuchan kemudian terjatuh karena kehabisan darah. Dia memang kalah dan dia kehilangan banyak hal yang dimilikinya, tapi dia masih belum menyerah. Ini memberi harapan kepada anggotanya juga. Wu Gunpil mengambil tanda kuningnya dan menyerahkannya kepada Youn sambil memelototinya. Gunpil lalu memperingatkan, jangan pikir ini. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, kepalan tangan Youn menghantam perutnya. Aargh. Gunpil memuntahkan darah dan jatuh ke tanah kesakitan. Dia terengah-engah seolah-olah dia tidak bisa bernapas dan mendongak dengan lemah. Ark, apa ini? Kami menepati janji. Aku tidak berjanji untuk berhenti setelah mendapatkan tag. Apa? Gunpil terkejut.
Youn kemudian menatap Yuchan dan berkata, aku mendapat pelajaran bagus darinya. Apa itu? Jangan pernah meninggalkan ujung yang longgar. Gunpil merasakan hawa dingin di punggungnya. Youn berbicara tentang Chun Yuchan yang memotong otot Chun Youn palsu. Dia pada dasarnya mengatakan bahwa dia akan menyingkirkan anggota Yuchan juga. Kamu orang jahat, kami kalah tapi kamu masih. UGH. Youn meninju wajahnya sebelum dia bisa selesai, membuatnya pingsan. Youn lalu menatap Gunpil dengan jijik. Kamu bisa melakukannya, tapi aku tidak bisa. Dan itu membuatku jahat. Jangan beri aku omong kosong itu. Anggota Yuchan kemudian menyadari keadaan tidak berjalan dengan baik dan bersiap untuk membela diri. Youn berteriak kepada anggotanya, kalahkan mereka dan patahkan tangan dan kaki mereka. Ya, anggota Youn dan kadet dari kelompok ke-12 segera menyerbu masuk. Sialan. Ini adalah skenario terburuk bagi tim Yuchan. Prajurit terbaik mereka, Yuchan dan Gunpil, telah pergi dan Jin Yu juga dalam kondisi buruk karena dia telah menerima kerusakan internal dari pertukarannya dengan Youn beberapa waktu yang lalu. Sialan, saya tidak bisa melakukan ini sendirian. Kita sudah selesai. Satu-satunya prajurit tingkat master yang tersisa, Jiran, mengertakkan gigi. Mereka kalah jumlah juga, dan setelah beberapa menit, itu hampir berakhir. Semua anggota tim Yuchan ditundukkan kecuali 3 atau 4 orang yang melarikan diri saat pertarungan dimulai. Youn tidak mengejar mereka karena mereka tidak setia. Aargh. Kakiku. Jeritan berlanjut saat Youn dan anggotanya mematahkan lengan dan kaki anggota Yuchan. Mereka juga tidak meninggalkan Jiran, seorang kadet perempuan. Kita seharusnya tidak pernah mencoba melawannya lagi. Anggota Yuchan kehilangan semua keinginan untuk melawan rasa takut mereka, setelah lengan dan kaki mereka patah. Setelah semuanya selesai, Youn memanggil Galen yang mencoba mengirim semua musuh yang kalah ke ruang medis. Youn kemudian memberinya 2 tanda kuning. Ambil mereka. Ini. Galen terkejut. Dia tidak mengira Youn akan memberinya label kuning. Mengapa? Dia dan kelompoknya telah mengambil bagian dalam menyerang Bhaggi tadi malam, jadi dia tidak ingin menerima tanda apapun. Dia hanya ingin ikut membalas dendam terhadap Chun Yuchan. Tag ini tidak berarti apa-apa bagiku. Youn sekarang memiliki total 6 tag kuning. 1 dari Ho Jin Chang, 1 dari Ha Ilming, dan 4 dari Chun Yuchan. Galen tercengang. Dia masih bisa mempertahankannya untuk mengurangi persaingan dan dia masih memutuskan untuk memberikannya. Orang ini berbeda. Galen dan kadet kelompok ke-12 terkesan. Galen kemudian ragu-ragu. Kami sekarang resmi menjadi musuh klan pedang. Mungkin lebih baik kita membantu Pangeran Chun Youn menjadi ahli waris. Ko Wanghur menyadari keraguan Galen dan menjadi penasaran. Wanghur lah yang menyuruh Youn untuk menyerahkan tanda kuning itu. Itu untuk membuat lebih banyak sekutu dalam kompetisi yang akan datang. Semoga berhasil. Galen dan para kadet memandang Youn dengan hormat dan kagum. Tapi ini tidak cukup. Dan apakah itu berhasil? Ke-19 kadet termasuk Galen berlutut. Apa ini? Youn bertanya dengan tenang. Galen dan kadetnya kemudian menundukkan kepala ke tanah dan berteriak, kami ingin berjanji setia kepada Pangeran Chun. Terimalah kami. Senyum tipis muncul di wajah Youn. Babak 82, berbaris 1. Lengan saya. Tulangku menyembul dari kakiku. Ruang medis lebih sibuk dari biasanya. Tes ketiga masih beberapa hari lagi, tetapi ada banyak pasien, dan seorang pria sangat senang dengan hal ini. Terima kasih, Youn. Cukup membosankan setelah Youn dikirim ke gua penjara, tetapi dia sekarang mengirim lebih banyak pasien setelah dibebaskan. Begitu banyak pasien sehingga dokter harus memilih mana yang akan dirawat terlebih dahulu. Dokter Baik Jongmeng merasa seperti berada di surga. Aku akan pergi bersamamu dulu. Itu adalah Chun Yuchan. Dia membutuhkan perhatian segera karena lukanya hanya terhenti untuk menghentikan darah. Saat Jongmeng merawat luka sambil mendisinfeksi, dan instruktur Simong mengerutkan kening. Petik 1. Kupikir dia aneh, tapi bagaimana dia bisa mentransfer ke siswa yang terluka? Simong kemudian memesan muka dengan jelek.
Ada instruktur di sini di ruang medis karena terlalu banyak pasien sehingga Jongmeng sendiri tidak bisa menangani semuanya. Ada satu lagi kebahagiaan di ruangan itu. Oh Jong yang berasal dari tim Youn. Menguasai. Oh Jong, yang bangun sekitar tengah hari, marah karena kehilangan tanda kuningnya. Dia juga khawatir tentang apa yang akan memikirkan Youn tentang dia. Namun, semua kekhawatirannya segera hilang. Hah, dia harus menahan diri agar tidak tertawa bahak. Kemarahannya padam saat melihat Ha Ilming dan anggotanya bersama Yu Chan dan anggotanya digendong dengan luka berat. Tuan, saya akan melayani Anda selamanya, pikir Oh Jong. Dia kemudian mendengar informasi di antara mereka sendiri. Dia benar-benar berbeda. Baru kemarin saya membawa ke ruangan ini dengan kerusakan internal. Seorang instruktur yang terlihat seperti berusia awal 30-an berbicara. Itu adalah Hien Yun, instruktur termuda. Dia adalah instruktur yang membawa Youn ke ruang medis setelah tes pertama. Dia tidak pernah menduga bahwa Youn akan menjadi begitu kuat setelah waktu yang singkat. Siapa yang tahu? Simong menggelengkan kepalanya. Dia sangat terkejut ketika mendengar bahwa Youn telah membuat Hou Jinchang berlutut hanya setelah satu formasi. Dia bahkan tidak peduli untuk menonton pertarungan karena dia mengira Youn akan kalah, tetapi hasilnya tidak terduga. Tidak ada yang bisa menebak hasil dari kompetisi ini. Chun Yu-chan, salah satu dari dua kandidat yang paling mungkin, sekarang keluar dari kompetisi. Dia tidak memiliki kekuatan internal yang rusak seperti Chun Jong-sum, tetapi Chun Yu-chan pasti akan lulus ujian ketiga. Yah, kita mungkin melihat beberapa kejadian yang sangat tidak terduga kali ini. Kompetisi warisan. Ini adalah satu-satunya minat yang dimiliki setiap orang karena ini terkait langsung dengan masa depan berurutan. Namun ada satu orang yang tidak berada di ruang medis. Kadet ke-108, Ha Ilming, yang dibawa ke ruangan lain dalam perjalanan. Dia berada di kantor kepala Akademi Iblis. Left Guardian Li Hameng mengerang saat dia menatap Ha Ilming telanjang yang tergeletak di depannya. Semua kulit Ha Ilming memiliki pembuluh darah yang keluar dengan menakutkan. Ini hanya terjadi ketika darah mengalir mundur. Ini pasti pembalikan aliran darah. Pembuluh darah biasanya turun jika aliran kembali normal, tetapi Ha Ilming telah pingsan bahkan sebelum dia bisa melakukan itu. Hameng menatap Ha Ilming dengan ekspresi serius di wajahnya dan meletakkan tangannya di dua titik darah. Tangan Hameng bersinar dan cahayanya terserap ke dalam tubuh Ha Ilming. Segera, tubuh Ha Ilming mulai tersentak dan pembuluh darah mulai menggeliat. Segera, itu turun saat aliran darah kembali normal. Kulitnya juga menjadi normal dan Ha Ilming tiba-tiba terbangun dan batuk. Aok, Nick. Ha Ilming batuk cukup lama dan menatap dirinya sendiri. Petik 2 titik. Kenapa aku telanjang? Itu bukan masalah penting di sini. Ha Ilming mendongak dan melihat seorang pria berambut merah berapi-api duduk di sebelahnya. Kepala. Ha Ilming segera bangun. Ilming tidak yakin mengapa dia ada di sini karena dia telah bertarung dengan Youn sejauh yang dia ingat. Dia kemudian merasakan sakit kepala yang serius dan mengingat kepalan tangan Youn yang menghancurkan kepalanya sebelum dia pingsan. Kenapa aku di sini? Akulah yang mengajukan pertanyaan. Ya, bagaimana kamu mempelajari pengembalian aliran darah? Ha Ilming kemudian terkejut. Dia menatap dirinya sendiri, tetapi dia tidak melihat pembuluh darahnya. Lalu bagaimana Li Hameng mengetahui hal ini? Tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Li Hameng menghela nafas. Dia kemudian menggerakkan tangannya untuk mengangkat sesuatu, dan kekuatan tak terlihat yang kuat melemparkan Ha Ilming ke udara. Ha Ilming mencoba melawannya dengan kekuatan, tetapi perbedaan kekuatan terlalu besar untuk dilawan oleh Ha Ilming. Ketua. Apa artinya ini? Petik 2. Hameng lalu menjentikkan menentukan, memutar lengan kiri Ha Ilming seperti boneka kain dengan cara yang aneh. ARGH. Ha Ilming berteriak, tetapi teriakan itu tidak keluar dari kantor karena seluruh kantor dipenuhi energi Li Hameng. Kadet ke-108, Ha Ilming dari klan Pedang Bela Diri Merah. Tidak berafiliasi dengan klan lain secara resmi. Ini yang Anda tulis saat mendaftar. Ha Ilming menutup mulut. Dengan seni pengembalian darahnya terungkap,
dia tidak bisa menumpahkan lagi. Kamu pikir kamu bisa menyembunyikannya dariku? Anda pikir Anda akan keluar dengan aman dengan seni terlarang ini? Dari siapa kamu mempelajarinya? Petik 2. Petik 2. Seni pembalikan aliran darah dilarang dan sebagian besar buku telah dihancurkan. Jika Ha Ilming, seorang bocah laki-laki berusia 17 tahun, mempelajari seni yang telah dihapus puluhan tahun yang lalu, itu berarti seseorang telah mengajarkannya. Jika kamu tidak berbicara, maka seluruh klanmu akan menanggung akibatnya. Kemungkinan klan pedang bela diri merah akan dicari untuk bukti apapun mengenai seni terlarang itu. Ha Ilming tidak berbicara bahkan setelah ancaman seperti itu. Jadi kamu ingin klanmu sampai pada kehancurannya? Konyol. Bentak Hameng, dan kali ini, kaki kanan Ilming dipelintir dengan aneh. Ark! Ha Ilming berteriak kesakitan dan Li Hameng berjalan ke arahnya. Dia kemudian meraih dagu Ilming dan menyorotnya. Aku adalah penjaga kiri dari kultus. Apakah Anda pikir saya tidak akan tahu tentang klan pedang bela diri merah, salah satu dari dua kelompok pedang bayangan dari klan pedang? Petik 1. Sialan. Ha Ilming mengerutkan kening. Li Hameng hampir tersenyum, tetapi Ha Ilming tiba-tiba mengunyah sesuatu dan darah merembes keluar dari mulutnya. Tidak, dia menggigit lidahnya untuk bunuh diri. Hameng mencoba membuka mulut dengan paksa, tetapi Ha Ilming juga mengutarakan energi di dalamnya yang juga merupakan tindakan bunuh diri. Mati sebagai anjing dari klan terkutuk itu. Mata Ha Ilming penuh amarah saat meninggal. Hameng berusaha menenangkan energinya untuk membuatnya tetap hidup, tetapi tidak ada gunanya. Ha Ilming hamil dan segera meninggal. Jadi tidak akan ada jalan keluar. Hameng menghela nafas dan mulai menulis sesuatu di atas kertas. Saat makan malam, ada sekitar 50 kadet yang menunggu di luar kafetaria. Kemudian mereka berteriak pada seorang taruna yang berjalan ke asrama. Itu dia. Para kadet kemudian mulai berkemah. Dia di sini. Pangeran Chun Youn. Semua kadet mengerang keheranan saat Youn mulai berjalan dengan lebih dari 25 kadet di belakangnya. Aku yang pertama. Tidak. Tetap di depan. Siapa yang peduli? Pangeran. Para kadet kemudian mulai melakukan rekonstruksi ke Youn. Youn dan anggotanya menjadi terkejut. Semua taruna ini kemudian mendatangi mereka sehingga Hu Bong dan anggota lainnya menghalangi mereka untuk mendekati Youn. Bergerak. Saya ingin berbicara dengan Pangeran. Pangeran Chun, tolong beri saya waktu untuk berbicara. Aku yang pertama. Mereka mulai berdebat dengan diri mereka sendiri tentang siapa yang bisa berbicara dengan Youn lebih dulu. Saat para kadet mencoba masuk, Hu Bong memerah karena kecewa dan berteriak. Ark, BERBARISLAH di barisan. Babak 83, mengantre, 2. Siapa itu? Semua kadet mendengarnya saat Hu Bong mulai berteriak. Dia memerah ketika semua orang memperhatikannya, tetapi Hu Bong masih terus berbicara. Jika kamu ingin berbicara dengan tuanku, antre sesuai urutan kedatanganmu. Para kadet kemudian mulai membentuk barisan karena malu. Hu Bong cukup berbakat dalam mengendalikan situasi canggung. Ko Wanghur dan Zhao Wumin tersenyum. Hu Bong melakukan ini sebelumnya juga tanpa dia sadari bahwa dia bisa menangani hal semacam ini dengan baik. Semua orang di sini memerintahkannya untuk bergabung dengan tim. Tanya Wumin. Ko Wanghur mengangguk. 50 kadet ini tidak seperti jumlah yang pernah mereka lihat sampai sekarang. Rupanya sebagian besar kadet tanpa pemimpin telah datang. Rumor menyebar dengan cepat. Dugaan Wanghur akurat. Dengan berkurangnya anggota kadet, semua orang tahu apa yang dilakukan orang lain dan rumor semacam ini menyebar dengan cepat. Semua orang tahu bahwa Chun Yuchan telah kalah. Dia bahkan mematahkan lengan dan kaki anggota kadet kelima. Itu berarti dia memenangkan kompetisi melawan Chun Yuchan. Tunggu, bukankah itu berarti Chun Youn telah memenangkan segalanya kali ini? Rumornya sekarang sangat berbeda. Chun Youn telah membuktikan dirinya berkali-kali dan sekarang dianggap sebagai calon pewaris. Kadet di bagian paling depan berlutut dengan kedua lututnya dan berteriak ke arah Youn. Pangeran Chun. Saya taruna ke-71 Uhem Sukjung. Aku ingin membantu. Dia berbohong. Kadet di belakang terkejut. Dengan yang pertama berlutut,
taruna lainnya mulai berlutut dan menyuarakan keinginan mereka untuk bersatu. Tapi tidak semua dari mereka ada di sini untuk bergabung dengan grup Youn. Beberapa taruna baru datang untuk melihat apakah ada tempat yang tersisa untuk mereka ketika mereka mendengar bahwa Youn sekarang memiliki total 6 tanda kuning. Chun Youn mengerutkan kening. Apakah itu mereka? Rumor ini disebarkan oleh anggota Chun Yuchan yang melarikan diri dari pertarungan. Hari ini adalah hari terakhir pengugasan ketua tim sehingga mereka menyebarkan desas-desus untuk menargetkan Chun Youn. Bertentangan dengan harapan mereka, orang-orang memohon untuk dibawa ke dalam kelompok Youn. Butuh beberapa saat bagi 50 kadet untuk menyebutkan nama dan niat mereka. Matahari terbenam dan hari sudah malam. Tidak ada cukup tempat untuk semua orang dan satu-satunya niat Youn adalah membawa anggota yang akan tinggal bersama selamanya. Youn berbicara kepada mereka dengan sopan. Saya ingin berterima kasih kepada Anda semua karena ingin bergabung dengan tim saya, tetapi saya memiliki sesuatu yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu kepada Anda semua. Youn kemudian mulai menjelaskan, seperti saat Ko Wanghur dan yang lainnya pertama kali mendatanginya. Dia hanya menginginkan orang-orang yang akan bergabung dengannya untuk pertempuran di masa depan, bukan hanya ujian. Petik 2. Jadi, saya ingin orang-orang yang akan memimpin sekte iblis yang baru bersamaku. Kami akan berjalan bersama di jalan berbahaya ini. Jika Anda tidak mau, saya minta maaf tetapi saya harus menolak tawaran Anda. Youn akhirnya membungkuk. Para kadet kemudian mulai bermalam pada diri mereka sendiri dan mereka mulai pergi satu demi satu. Para kadet yang hanya ingin mengikuti ujian pergi tanpa ragu-ragu. Tidak seperti yang diharapkan pada awalnya, tidak banyak yang memutuskan untuk pergi. Sebanyak 26 kadet masih tertinggal. Kadet ke-508 Yuparan yang berlutut dengan satu kaki membungkuk untuk berbicara. Awalnya aku ingin bergabung hanya untuk ujian, tapi aku berubah pikiran setelah mendengarkanmu. Tolong bawa saya masuk. Dan itu bukan hanya Yuparan. Sebanyak 8 kadet berubah pikiran setelah mendengarkan Youn. Tuhan, apakah itu Munku? Zhao Wumin kaget melihat salah satu taruna yang tersisa. Itu adalah kadet ke-408 Munku yang berasal dari klan Tinju Naga. Munku adalah pemimpin kelompok tempat Zhao Wumin berada selama ujian kedua, jadi dia mengenalnya. Dia tidak tahu bahwa Munku ada di sini karena dia diam-diam berada di tengah-tengah taruna lainnya. Kenapa dia ada di sini? Munku adalah salah satu dari 10 kadet terkuat di akademi. Mengapa dia tidak memiliki label kuning? Ini tidak masuk akal. Munku sudah menjadi prajurit tingkat master berpengalaman yang seharusnya mendapat tanda kuning. Munku kemudian menemui Youn dan bertanya, Pangeran Chun, bisakah saya berbicara dengan Anda? Munku, Youn juga memperhatikannya selama salah satu ujian, jadi dia tahu siapa dia. Namun, Munku pincang saat bangun. Kamu punya 6 tek, kan? Youn mengangguk. Munku kemudian mengangkat alisnya dan berbicara dengan amarah dan kepahitan. Hanya milikku. Youn mengerutkan kening pada klaim aneh seperti itu. Munku melanjutkan, tanda saya diambil oleh Chun Yuchan dari klan pedang. Munku kemudian mulai menjelaskan apa yang terjadi padanya. Dia telah mengambil tanda kuning pada hari ketiga, tetapi Yuchan mendatanginya dan menyuruhnya untuk bergabung dengan kelompoknya. Saya minta maaf. Saya tidak memihak siapapun. Munku menolak tapi Yuchan mendekatinya 2 kali lagi untuk mengajaknya bergabung. Munku tetap menolak tawaran itu. Dia kemudian memintaku untuk berduel. Yuchan bergaya dan tidak mundur, dan akhirnya Munku kalah dalam duel tersebut. Yuchan mematahkan kaki kiri dan lengan penandatanganan dan mengancamnya untuk bergabung dengan tim Yuchan jika dia tidak ingin gagal dalam ujian. Bajingan gila. Bakgi terdengar saat mendengarkan cerita Munku. Aku akan membalas dendam padanya setelah aku bergabung dengan kelompok lain dan. Munku menangis. Tidak ada yang menginginkanku dengan lengan dan kakiku yang patah. Dia pikir dia akan dapat bergabung dengan yang lain karena dia masih seorang prajurit tingkat master, tetapi pemimpin kelompok lainnya menolaknya dengan dingin, mengatakan bahwa Munku harus disembuhkan terlebih dahulu. Satu kelompok menerima saya, tetapi saya diusir setelah 1 jam.
Saya kemudian mengetahui bahwa Chun Yuchan mengirim salah satu anak buahnya untuk memberitahu kelompok lain agar tidak menerima saya. Moonku kemudian menjadi marah pada seseorang untuk pertama kali dalam hidupnya. Jadi, aku ingin membalas dendam segera setelah aku sembuh. Aku tidak peduli lagi dengan ujian ketiga, dan saat itulah aku mendengar apa yang kamu lakukan. Moonku dapat mendengar kejatuhan Chun Yuchan hanya 1 menit setelah keputusannya. Tapi aku tidak yakin apakah aku punya hak untuk bahagia. Dia merasa baik bahwa Chun Yuchan sakit, tapi rasanya dia tidak memenuhi keinginannya karena dia tidak bisa melakukannya sendiri. Moonku menghela nafas dan menatap Youn. Jadi, dengan mengatakan itu, aku ingin kamu menerimaku. Hah, Youn mengerutkan kening. Dia mengerti Moonku berada di tempat yang buruk, tapi tentang apa ini? Moonku lalu tergeletak dengan kaki yang lemas. Petik 2. Saya minta maaf. Depresi saya membuat saya mengatakan hal-hal aneh. Saya hanya meminta Anda untuk menerima saya, bukan menilai saya dari lengan dan kaki saya yang patah. Moonku ada di sini untuk menemui Youn sebagai upaya terakhirnya. Jika Youn tidak tahan, maka Moonku tidak mungkin gagal dalam ujian ketiga. Zhao Wumin kemudian mengirim pesan telepati ke Youn. Tuan, Anda harus menerima Moonku. Youn menjadi penasaran dan Wumin mengiriminya pesan lagi. Moonku adalah cucu dari tetua ke-9, Moon Yun. Salah satu dari 12 tetua kultus kami. Babak 84, pelajari 7 pedang iblis, 1. Tidak termasuk Lord, para tetua di sekte tidak ada duanya dalam hal peringkat di dalam sekte iblis. Ada total 12 orang tua, dan prajurit yang kuat atau pemimpin klan yang kuat dipilih untuk menjadi orang tua. Ada beberapa yang membahas, terutama dari tempat pertama hingga ke-6. Bintik-bintik ini muncul dalam 6 klan. Namun, itu tidak berarti bahwa para tetua itu lemah. Ke-6 klan selalu bersaing untuk melahirkan penguasa baru, jadi mereka selalu lebih kuat dari kebanyakan. Selain 6 tetua itu, 6 pemimpin lainnya adalah mereka yang dipilih menjadi pemimpin karena kekuatan mereka sendiri. Tetua ke-9 Moon Yun adalah anggota dari klan peringkat tinggi yang disebut klan Tinju Naga. Dia telah bertugas di perang keadilan iblis yang lalu dan mencapai banyak prestasi yang membuatnya menjadi seorang tetua. Moon Yun kemudian mendukung klannya untuk menjadi klan yang kuat yang hampir sama kuatnya dengan 6 klan itu sendiri. Jadi, ke-6 ahli waris bertanya pada klan Tinju Naga terlebih dahulu. Chun Kumun dari klan Pedang, Chun Wonryo dari klan Nafsu, Mokem dari klan Setia, dan Yuchan semuanya menghubungi Moonku beberapa kali tepat setelah ujian pertama, tetapi Moonku menolak setiap tawaran. Ini tidak memihak salah satu klan untuk kompetisi yang akan datang karena klan Tinju Naga tidak ingin melawan salah satu klan dengan memihak yang lain. Moonku bergabung dengan akademi untuk meningkatkan kekuatan dan membuktikan dirinya. Inilah mengapa Zhao Wumin menyuruh Youn untuk membawa Moonku masuk. Moonku memiliki potensi, tetapi Youn menginginkan anggota, bukan hanya kekuasaan. Dari caranya berbicara, sepertinya Moonku hanya menawarkan diri untuk ikut ujian. Apakah kamu mengatakan kamu akan memihakku? Atau apakah Anda hanya ingin masuk sebagai anggota grup? Moonku ragu-ragu. Dia mencoba menjelaskan ceritanya untuk masuk tanpa menyebutkan niatnya, tetapi dia tidak menyangka Youn akan menanyakannya secara langsung lagi. Anda harus tetap netral bahkan di akademi. Namun, kita sebagai manusia mungkin berubah pikiran. Jika Anda menemukan seseorang yang benar-benar ingin Anda layani, maka perhatikan baik-baik dia dan nilailah dengan hati-hati. Itulah yang dikatakan kakeknya sebelumnya. Jika Moonku melayani Youn, maka dia ingin tahu lebih banyak. Namun, dia masih membutuhkan pemimpin kelompok agar tidak gagal dalam ujian. Moonku berpikir dan berkata, Pangeran, bisakah aku berpikir untuk bergabung denganmu setelah aku bergabung dengan tim terlebih dahulu? Tidak akan lama. Kedengarannya Moonku ingin menyelesaikan masalah terlebih dahulu dan berpikir kemudian. Youn menggelengkan kepalanya. Jika dia membiarkan ini terjadi, maka dia akan menerima setiap kadet lainnya. Benar-benar, kalau begitu aku menolak. Moonku menjadi kaget. Dia tidak mengira Youn akan menolak saat itu juga. Zhao Wumin juga kaget dan segera berlari ke arah Youn. Tuan.
Dia telah melewati masa-masa sulit. Mengapa Anda tidak memproduksinya? Dia kemudian mengirim pesan telepati untuk membujuk Youn. Menguasai. Kami akan menyesal jika tidak mengambil seseorang seperti Munku. Setiap pangeran menginginkannya. Akan lebih mudah membujuk Munku setelah mengizinkannya bergabung. Ko Wanghur juga sepertinya setuju dengan ide tersebut dan mengirim pesan. Tuan, jika kadet tingkat pemimpin kelompok gemetar, maka kemungkinan dia akan bergabung dengan kita untuk tujuan yang lebih besar. Mungkin kita harus menyampaikan dan... Youn menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa menyampaikan keadaan apapun. Pilihan Youn benar. Dia harus mempertahankan kata-katanya yang dia katakan di depan semua orang. Tidak, Munku mulai panik. Dia terlatih-tatih ke Youn dan memohon padanya. Pangeran, bisakah Anda memberi saya setidaknya 3 hari? Tidak. Lalu bagaimana dengan 2 hari? Aku butuh waktu untuk berpikir. Youn mengerutkan kening. Dia telah menolak, tetapi mengapa dia sangat ingin bergabung dengannya? Aneh rasanya bahwa seorang cucu dari seorang tetua memohon untuk bergabung dengannya. Mengapa Anda ingin bergabung dengan tim saya? Itu, Youn memesan Nano. Nano, analisis otot-otot wajah. Menganalisis. Youn kemudian melihat augmented reality aktif melalui matanya. Garis putih mengunci wajah Munku saat Munku mulai berbicara. Itu, karena aku ingin melihat pria seperti apa dirimu sedikit lebih lama. Matanya tidak berbohong. Namun, hasil yang datang tidak terduga. Kesalahan. Cahaya putih berubah menjadi merah di wajah Munku. Apa yang sedang terjadi? Tidak dapat mengungkap entitas. Mengapa? Permukaan entitas wajah telah ditutupi oleh kulit buatan, sehingga tersembunyi ototnya. Garis putih itu kemudian menggambar lingkaran di belakang wajah Munku dan memperbesarnya sehingga Youn bisa melihatnya dari dekat. Kulitnya sedikit berbeda di bagian belakang telinga dengan garis-garis samar. Apakah itu masker wajah buatan? Masker wajah buatan dibuat dari kulit binatang atau dengan menggunakan kulit manusia asli untuk membuat wajah lain untuk dikenakan di wajah seseorang. Itu dibuat dengan keahlian sedemikian rupa sehingga bahkan prajurit berpengalaman pun tidak bisa menyadarinya. Namun, mudah bagi Nano untuk melihatnya. Membuat topeng seperti itu membutuhkan keterampilan pengalaman yang tinggi dan hanya ada 3 orang yang diketahui dapat membuatnya di seluruh Wulin. Salah satunya adalah penatua ke-12, Huan Yi, atau 1000 wajah. Kenapa dia menyembunyikan wajahnya? Youn kemudian menjadi lebih curiga terhadap Munku. Saat itulah suara Nano terdengar di dalam kepala Youn. Menganalisis tubuh. Entitas telah diidentifikasi sebagai perempuan berusia 15 hingga 17 tahun. Apa? Seorang gadis. Mata Youn melebar. Jadi, sebenarnya itu adalah seorang gadis yang bersembunyi di balik topeng anak laki-laki. Munku memang berbicara sedikit seperti seorang gadis, tapi sepertinya tidak salah tempat. Apa yang dia lakukan? Munku bingung karena Youn terus merawat. Belum lagi, Youn sedang menatap leher dan telinganya. Apakah dia? Tidak, itu tidak mungkin. Bahkan penjaga kiri Li Hameng tidak tahu bahwa dia memakai topeng, jadi Youn tidak mungkin bisa mengenalinya. Youn kemudian memeluknya dengan ekspresi bingung, kamu, seorang gadis. Hai, Munku kemudian memerah dan dengan panik membungkuk dan berteriak, aku ingin bergabung, kamu pangeran. Saya tidak perlu berpikir, tolong ambil aku di... Para kadet bingung dengan perubahan pemikiran yang tiba-tiba. Mata Munku berkaca-kaca saat dia menatap Youn. Dia ingin tahu mengapa dia sangat ingin menyembunyikan jenis kelaminnya, bahkan sampai pada titik di mana dia perlu mengubah sikapnya yang membutuhkan lebih banyak waktu. Akan saya jelaskan nanti secara pribadi. Youn menghela nafas mendengar pesan Munku dan mengangguk. Zhao Wumin tersenyum kegirangan. Dia tidak ingin kehilangan individu berbakat seperti Munku. Mku, lama tak jumpa. Ya, lama tidak bertemu, Wumin. Munku menjawab Zhao Wumin, tapi dia merasa tidak enak karena Youn menyadari sesuatu yang telah dia rahasiakan sejak lama. Selamat datang, saya Ko Wanghur. Saya Bakgi. Saya Hubong. Anggota Youn menyambut Munku dengan sepenuh hati. Ada anggota lain yang bergabung juga. Dengan 26 kadet baru, kelompok Chun Youn adalah kekuatan terbesar di akademi,
dengan total 53 anggota. Aku punya banyak sekarang. Dia perlu membentuk grup baru sekarang. Kita perlu membentuk grup baru dengan orang sebanyak ini. Yang saya daftarkan akan menjadi pemimpin kelompok. Petik 2. Ya Pak. Para kadet tertarik. Keputusan Youn di sini berarti bahwa orang-orang itu adalah pelayan kepercayaan Youn. Pertama, Ko Wanghur. Ya Tuan. Kedua, Bakgi. Bakgi adalah seorang pejuang yang kuat. Youn berpikir untuk memberi Bakgi kadet kasar yang terkadang sulit diatur, tapi Bakgi pasti memenuhi syarat untuk mengolahnya. Ketiga, Ho Sangwa. Ya Tuan. Jaga para taruna perempuan. Dari pemikiran tentang kelompok pelatihan atau asrama, Youn berpikir bahwa perempuan perlu bersama perempuan dan Ho Sangwa adalah yang terbaik di dalam kelompok perempuan. Sekarang, doa tek tersisa. Berikutnya, Galen. Hah. Kamu juga memimpin salah satu kelompok. Youn memberi tek Galen karena mantan kadet kelompok ke-12 mengikuti kata-kata Galen lebih dari siapapun. Terima kasih. Aku akan melakukan yang terbaik. Galen, yang tidak mengira dia akan memiliki kesempatan seperti itu, membungkuk pada Youn. Akhirnya, Youn menoleh ke Hu Bong. Anggota baru menjadi bingung karena tidak satupun dari mereka mengira Hu Bong akan menjadi pemimpin. Tapi 7 anggota asli mengenal Hu Bong karena kesetiaannya sehingga mereka tidak membuat perkiraan aneh. Tapi Hu Bong berteriak sebelum Youn sempat berbicara. Menguasai, aku harus tetap di sisimu setiap saat. Begitulah. Tek terakhir kemudian pergi ke Jawumin. Ada prajurit yang lebih kuat di sini seperti Yuparan, tetapi mereka belum memenangkan kepercayaan Youn. Setelah membentuk tim baru dan makan malam, Youn bertemu dengan Munku sendirian di belakang gedung ruang pelatihan. Munku merah karena malu. Mengapa kamu menyembunyikan fakta bahwa kamu adalah seorang wanita? Babak 85, pelajari 7 pedang iblis 2. Saya berusaha keras untuk yang satu ini. Itu salah satu mahakarya saya. Anda dapat menggunakannya setidaknya selama 5 tahun jika Anda merawatnya. Itulah yang dikatakan tetua ke-12 Huan Yi kepadanya ketika dia memberikannya padanya. Itu dibuat dari kulit babi dan berbagai bahan lainnya yang dibuat untuk menahan sebagian besar guncangan. Itu bahkan mengubah warna kulit ketika Hu Yi mengerjakan sihirnya di atasnya. Dia harus melepasnya setiap hari agar udara mengalir dan itu membutuhkan lem baru, tetapi Munku dengan senang hati mengambilnya. Bagaimana dia bisa tahu? Anda mengatakan kepada saya bahwa tidak seorang pun akan mengetahuinya. Huan Yi mengklaim bahwa tidak ada yang bisa menyadari bahwa itu adalah topeng. Namun Youn melihat menembusnya dan bahkan mengetahui bahwa dia adalah seorang gadis. Haruskah saya mengatakan bahwa saya terlalu jelek sehingga saya harus menyembunyikan wajah saya? Tidak, itu terlalu bodoh. Alasan itu tidak menjelaskan mengapa dia harus menyembunyikan jenis kelaminnya. Dari apa yang dia alami, Chun Youn sepertinya bukan tipe orang yang mudah mempercayai orang lain. Wajahnya berubah dari satu ke yang lain dengan berbagai ekspresi dan dia segera menjadi depresi dan Youn mengerutkan kening. Emosi Munku terlihat jelas di wajahnya, seperti halnya Hu Bong. Munku lalu menatap Youn dengan mata memohon. Pangeran, tolong jangan beritahu siapapun tentang ini. Petik 2. Ini tidak seperti kamu akan dikeluarkan jika yang lain tahu. Kenapa kamu menyembunyikannya? Kultus iblis menghargai kekuatan. Tidak peduli apakah yang memegang kekuatan itu laki-laki atau perempuan. Apakah kamu memiliki bekas luka di wajahmu? Atau apakah kamu terlalu jelek atau semacamnya? Petik 2. Petik 2. Munku menjadi tercengang. Dia pikir Youn tidak akan mempercayai alasan seperti itu, tetapi karena dia bertanya dengan sangat serius, sepertinya Youn menganggap itu alasan yang masuk akal. Munku menghela nafas. Wah, pangeran, berjanjilah padaku. Janji, bahwa kamu tidak akan pernah menceritakan ini kepada siapapun. Pernah. Petik 2. Oke, Youn menjawab dengan ragu-ragu. Munku kemudian bersandar ke dinding bangunan dengan kakinya yang pincang dan mulai berbicara. Wajah ini adalah wajah saudara kembarku. Apa? Munku adalah saudara kembar. Dia memiliki saudara laki-laki bernama Mun Yu yang merupakan pemimpin masa depan klannya. Ayah mereka, Mun Sung,
dibunuh tepat sebelum si kembar dilahirkan oleh pasukan jahat. Setelah mengalami syok tersebut, ibu mereka kesulitan melahirkan. Ibu meninggal saat aku melahirkan saudara laki-lakiku. Ah, Youn menyadari bahwa dia dibesarkan tanpa orang tuanya. Youn merasa lebih simpatik karena dia juga tidak memiliki orang tua. Kakakku selalu lemah karena dia tidak dilahirkan secara layak. Berbeda dengan Moonku yang keluar lebih dulu secara normal, Moon Yu lahir dengan cacat mental. Sangat mengejutkan bagi Moon Yun yang baru saja kehilangan putranya. Dia sekarang memiliki cucu yang sakit jiwa yang merupakan satu-satunya yang dapat menggantikan keluarga. Sangat disayangkan bagi klan Tinju Naga yang selalu memiliki laki-laki untuk memimpin keluarga. Moon Yun kemudian menyembunyikan fakta bahwa cucunya sakit jiwa. Dia berusaha sangat keras untuk menyembuhkan cucunya, tetapi tidak ada yang berhasil. Kakek sangat sedih. Dia nyaris tidak membuat klannya kuat seperti 6 klan, tapi tidak ada yang bisa menggantikannya. Tidak seperti Moon Yu, bakat Moonku dalam seni bela diri sangat mencengangkan. Dia telah mencapai tingkat master ketika dia baru berusia 16 tahun, dan Moon Yun senang dan sedih pada saat yang bersamaan. Dan saat itulah waktu untuk bergabung dengan akademi semakin dekat. Moon Yun ragu-ragu. Semua klan diharuskan mengirim siswa untuk bergabung dengan akademi, tetapi dia tidak dapat mengirim Moon Yu, yang hampir tidak bisa berbicara. Jika dia malah mengirim cucunya, itu sama dengan mengatakan bahwa cucunya punya masalah. Apakah ada alasan untuk tidak mengungkapkan penyakit saudaramu? Youn bertanya karena dia bingung. Menurutnya, masalah itu akan terungkap cepat atau lambat. Petik 2. Keenam klan ingin mengambil klan kita di bawah sayap mereka. Keenam klan selalu bersaing dengan kekuatan yang sama di antara mereka. Klan bijak adalah yang terkuat saat ini, tetapi memiliki klan Tinju Naga akan cukup untuk membalikkan keadaan. Mereka selalu bertanya kepada kami, dan jika mereka menyadari apa yang terjadi pada kami. Moonku merengut. Jika satu-satunya penerus klan Tinju Naga sakit jiwa, akan mudah untuk mengambil seluruh klan di bawah mereka dengan menikahkan Moonku sebagai gantinya. Jadi begitu. Youn mengangguk mengerti. Jadi, kakek menyatakan netral untuk melindungi klan kita. Penatua ke-9 ingin agar klannya tidak terserap ke dalam salah satu dari 6 klan. Moonku kemudian memberinya ide yang mengejutkan. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan bergabung dengan akademi sebagai siswa laki-laki. Dia juga tahu tentang situasi klannya, jadi dia memutuskan untuk bergabung dengan akademi menggantikan kakaknya. Jika aku berpura-pura seperti kakakku dan melakukannya dengan baik di akademi, setidaknya 6 klan tidak akan mencoba mempermainkan kita. Moon Yun awalnya tidak menginginkannya. Tapi dia segera meminta temannya, dan satu-satunya yang tahu tentang detail klannya, tetua ke-12 Huan Yi untuk membuatkannya topeng, dan begitulah dia ada di sini sekarang. Namun, masalahnya adalah dia tidak menggunakan nama kakaknya. Ini sebagai tindakan pencegahan kalau jenis kelaminnya terungkap sehingga klan atau saudara laki-lakinya tidak disalahkan. Jadi, inilah yang terjadi. Youn kemudian kehilangan semua kecurigaan yang dia miliki terhadapnya. Untuk pertama kalinya, dia memahami sepenuhnya masalah orang lain. Dia sangat serius. Moonku menyeringai pada Youn yang mendengarkan ceritanya dengan serius. Kurasa itu menjelaskan topengku. Youn mengangguk. Moonku juga merasa sedikit lega setelah menceritakan rahasianya kepada seseorang. Dia kemudian menekankannya lagi. Pangeran, kamu benar-benar harus merahasiakan ini. Petik 2. Ya, kamu harus menyimpannya. Silakan. Moonku memiliki aksen yang sangat feminin, tetapi dia memiliki wajah dan suara laki-laki. Apakah kamu mengubah suaramu juga? Moonku sengaja berbicara dengan suara serak untuk meniru suara anak laki-laki. Dia tersenyum dan mengubah suaranya menjadi suara yang lebih tinggi dan lebih halus. Tentu saja, saya tidak bisa memberitahu siapapun, Anda tahu. Youn terkejut. Itu pasti suara seorang gadis. Tapi membuat suara bocah ini membuat tenggorokanku kering. Itu sebabnya Moonku tidak banyak bicara jika dia bisa. Jauh lebih baik berbicara dengan suaraku sendiri. Dia tersenyum dan Youn juga balas tersenyum. Oh tidak.
Munku kemudian menatap malam yang gelap dan mulai mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Itu adalah botol kecil. Saya hampir lupa. Hah, saatnya saya menempelkan lem pada topeng. Aku lupa saat berbicara denganmu. Apakah itu lemnya? Ya, ini benar-benar melelahkan, Anda tahu. Saya harus merekatkannya setiap malam atau kalau tidak itu akan lepas. Oh. Topeng yang terbuat dari huyi dibuat dengan sangat baik sehingga tidak terasa canggung saat memakainya, tetapi selalu membutuhkan pengeleman yang konstan. Sangat sulit untuk merekatkan ini pada diriku sendiri dengan lenganku yang patah. Setidaknya ada keuntungan dari sesuatu. Dia kemudian mengambil bagian ujung topeng dan menariknya dari wajahnya. Topeng itu kemudian meregang seperti karet dan terkelupas, memperlihatkan apa yang ada di bawahnya. Ah! Youn terkesiap keheranan tanpa disadari. Dia memiliki wajah putih bersih dengan mata besar berkilauan, dan dia memiliki bibir merah muda kecil. Kecantikannya bersinar di bawah sinar rembulan dan bahkan membuat Chun Youn, yang acuh tak acuh terhadap orang lain, terpesona. Di sini, pegang dengan kedua tanganmu. Hah, seperti ini. Ya, Youn mengangkat tangannya dan Munku meletakkan topengnya di dalamnya. Dia kemudian membuka botol dan mulai mengoleskan lem di permukaan bagian dalam topeng. Lihat betapa menyebalkannya itu. Hehe, dia tersenyum dan Youn tersipu. Itu adalah pertama kalinya Youn berpikir bahwa seseorang dari lawan jenis itu cantik. Youn, bagaimanapun, tidak tahu emosi apa ini, jadi dia segera kembali ke ekspresi normalnya. Ini dia, terima kasih. Ku selesai menempelkannya kembali dan meletakkan topeng itu di wajahnya lagi. Sepertinya agak sulit untuk menutupi wajahnya dengan satu tangan, jadi Youn harus membantunya. Segera, ku kembali memakai wajah kakaknya. Aku melakukannya dengan cepat, terima kasih. Untung ada yang tahu rahasiaku. Heh, ku berbicara sambil tersenyum. Dia kemudian bertanya kepada Youn, seperti yang Anda lihat, saya tidak bisa berlatih sekarang karena saya cedera. Apakah Anda akan berlatih di ruang pelatihan? Ya, kalau begitu aku akan kembali ke asrama dan istirahat untuk hari ini. Oh, berapa nomor kamarmu? Saya tinggal di kamar ke-7 di gedung ke-4. Aku akan memindahkan barang-barangku ke kamarmu sekarang setelah aku berada di grupmu. Sampai jumpa. Ku kemudian terlatih-tatih ke arah asrama. Youn kemudian bergerak untuk berjalan menuju ruang pelatihan ketika sebuah pemikiran muncul di benaknya yang membuatnya berhenti di jalurnya. Tunggu, dia perempuan. Ku adalah seorang perempuan, dan dia sekarang akan tinggal di asrama laki-laki. Youn bertanya-tanya bagaimana dia harus menghadapi ini. Babak 86, pelajari 7 pedang iblis 3. Larut malam, Chun Youn akhirnya mendapat waktu lama untuk berlatih di ruang pelatihan pribadi sebelum dia keluar dengan puas. Dia belajar bahwa memiliki tempat yang baik untuk berlatih daripada gua yang gelap dan lembab sangatlah penting. Saat dia keluar, Hubong dan kadet lainnya sudah menunggunya. Menguasai. Tidak semua dari mereka menunggu karena terlalu sulit untuk berjalan-jalan dengan kelompok yang terdiri dari 53 orang. Youn telah memerintahkan mereka untuk berkelompok dengan pemimpin kelompok mereka, jadi total ada 9 anggota dengan 2 hilang. Salah satunya adalah Oh Jong yang masih menjalani perawatan medis, dan yang lainnya adalah Munku yang berada di asrama. Ayo pergi. Ya, itu adalah malam terakhir untuk mendapatkan tanda kuning, tetapi mereka tidak diserang dalam perjalanan pulang. Ini karena para kadet telah menyadari bahwa mereka tidak dapat mengacaukan Chun Youn yang telah mengalahkan Chun Yuchan. Sementara Youn tidak menjadi sasaran, total 2 pemimpin dicabut tanda kuningnya malam itu. Salah satu kadet yang mencuri tanda dari pemimpin lain adalah Chun Mukem dari klan loyal. Dia baru saja keluar dari ruang medis kemarin setelah tinggal di sana selama hampir 10 hari. Meskipun demikian, dia memiliki pelayan setianya, Jahyun. Jahyun telah mengumpulkan anggota untuk membentuk kelompok bagi Mukem yang akan segera keluar dari ruang medis. Sial. Mukem menjadi kelelahan setelah mengambil tek. Dia mencoba untuk menghadapi pemimpin sendirian, tetapi sebagian besar kelompok bergerak bersama sehingga mereka harus melakukan pertarungan kelompok sebagai gantinya. Aku tertinggal. Itu hanya 10 hari, tetapi para taruna menjadi lebih kuat sekarang.
Sebagian besar kadet sekarang berada di level prajurit kelas atas. Mukem juga mengkonsumsi bola naga hitam dan itu mendorongnya ke pintu masuk level master. Sialan. Jadi, bahkan ketika dia melawan kadet ke-321 Han Pengwon yang kekurangan 10 tahun energi internal dibandingkan dengan Mukem, dibutuhkan total 30 pertempuran formasi. Mukem juga merasakan sakit di bahu kirinya di mana Pengwon telah melukainya. Bajingan. Mukem menjadi kesal karena dia dilukai oleh prajurit biasa dari klan berpangkat tinggi, dan menendang perut Pengwon meskipun bocah itu sudah pingsan. Aku harus menjadi lebih kuat jika ingin mengalahkan monster itu. Dia tidak lagi menyebut Youn sebagai petani. Setelah Youn mengalahkan Chun Won-ryo, Chun Jong-sum, dan Chun Yu-chan, Youn menjadi monster yang menakutkan di benak Mukem. Aku akan menyusulnya. Dia tidak lagi memandang rendah Chun Youn. Baginya, Youn bukanlah sasaran kemarahannya, melainkan rintangan yang harus dia hadapi untuk menjadi Tuhan. Pada saat yang sama, Youn telah kembali ke asrama. Ruangan itu terang, dan Munku sedang membaca buku keterampilan 7 pedang iblis di tempat tidurnya. Oh, kamu di sini. Munku menyapanya dan Youn mengangguk dengan canggung. Youn masih merasa canggung membiarkan seorang gadis tinggal di kamar yang sama dengan anak laki-laki ini. Apa yang telah saya lakukan? Janjinya untuk merahasiakanku kembali memukulnya. Dia menyesal membuat janji itu, tetapi tidak ada jalan untuk kembali. Tapi dia memang terlihat seperti anak laki-laki. Dia memakai topeng, yang membuatnya cocok, tapi masalahnya adalah Youn tahu dia perempuan. Youn kemudian berpikir dia harus memperhatikan saat mereka berganti pakaian. Lalu itu terjadi. Ini sangat panas. Hubong, yang bermandikan keringat, melepas semua pakaiannya. Dia dengan cepat mengambil beberapa pakaian cadangan dan berlari keluar kamar untuk mandi. Hubong. Youn menutupi wajahnya dengan tangannya. Ini adalah asrama anak laki-laki dan banyak anak laki-laki langsung pergi ke kamar mandi telanjang setelah latihan. Saya minta maaf. Aku tidak bisa melindungimu. Hubong baru saja memamerkan semuanya. Youn melirik Munku, tapi dia berkonsentrasi membaca buku itu. Dia menghela napas lega. Youn kemudian mencoba memberitahu anggota lain untuk tidak menelanjangi diri mereka sendiri di dalam kamar asrama, tapi... Ayo pergi mandi. Aku sangat berkeringat. Bahkan sebelum dia dapat berbicara, setengah dari anggotanya telah membersihkan diri dan berlari keluar untuk mandi. Sudah terlambat. Jangan tinggalkan aku. Jin Gook yang biasanya pemalu, malah membuang bajunya dan mengejarnya. Bahkan 3 anggota yang tersisa yang masih mengenakan pakaian keluar dengan pakaian dalam. Petik 1. Ini gila. Semua rekan satu timnya hanya memamerkan bagian tubuh mereka kepada seorang gadis. Youn menoleh keku, tapi dia masih fokus pada buku itu. Apakah dia melakukan itu dengan sengaja? Hei, kau baik-baik saja? Youn bertanya ketika semua orang telah meninggalkan ruangan. Ku menjawab tanpa membiarkan matanya meninggalkan buku itu. Dia terdengar sangat tenang dan santai. Tidak apa-apa. Saya sudah melalui ini begitu banyak sekarang. Saya sudah terbiasa. Kamu juga bisa pergi. Jangan pedulikan aku. Ku telah bersama anak laki-laki lain sebelum dia datang ke ruangan ini. Jelas dia telah melihat ini terjadi beberapa kali. Tapi Youn hanya melihatku menyelam ke dalam buku dengan wajah memerah. Petik 1. Bagaimana bisa aku tidak keberatan? Youn menghela nafas dan mengambil pakaian untuk diganti dan keluar. Setelah hari itu, Youn menyuruh rekan satu timnya untuk tidak melepas pakaian mereka di dalam kamar asrama. Anggotanya bingung, tetapi mereka mengikuti perintahnya. Babak 87, pelajari 7 pedang iblis 4. Pagi berikutnya, Youn melaporkan tentang tanda kuning ke gedung utama Akademi Iblis dan dinyatakan sebagai pemimpin untuk ujian ketiga. Hanya ada 11 pemimpin sampai kemarin pagi, tetapi dengan 5 kelompok Youn di bawahnya, jumlah kelompok meningkat. Chun Kungun dari klan pedang juga membuat grup lain di bawahnya, jadi sekarang ada total 16 grup. Kadet ke-700 Samachak memiliki 2 tag, tetapi dia tidak membuat grup lain. Jadi, total 15 kadet tidak berada dalam satu kelompok,
dan mereka ditakdirkan untuk gagal saat ujian tiba. Mereka harus menemukan kelompok dalam sisa 21 hari. Setelah mendaftar menjadi pemimpin, Youn dan anggotanya sarapan dan pergi ke bukit kecil di belakang asrama. Sudah waktunya untuk melatih Seven Demon Sword. Karena saya memiliki kelompok sendiri, saya ingin mengajar anggota saya sendiri. Hah, mereka awalnya berencana untuk melatih 7 pedang iblis sekaligus, tetapi Youn terkejut mendengar permintaan yang tidak terduga. Ko Wanghur menyetujui permintaan Bagi. Bagi benar, terlalu banyak untuk mengajar semua anggota ini pada saat yang sama. Lebih baik bagi kita untuk mengajar kelompok kita sendiri. Itu memang masuk akal. Chun Youn adalah pejuang terkuat di kelompoknya, tetapi terlalu banyak untuk mengajar setiap anggota. Saya mendukung gagasan itu sendiri. Galen juga ingin mengajar kelompoknya sendiri karena dia memiliki caranya sendiri untuk melatih kelompok ke-12. Youn sedikit ragu. Dia tahu bahwa mereka meminta ini untuk alasan yang sama sekali berbeda dari apa yang mereka usulkan. Ada sedikit persaingan yang terjadi antara Bagi, Ko Wanghur, dan Galen. Ini semua dimulai saat sarapan. Ini akan memakan waktu setidaknya 7 hari untuk melatih 7 pedang iblis. Itu terlalu lama. Saya hanya membutuhkan 3 hari dan kemudian memulai formasi setelah 7. Bagi membuat klaim ini tanpa berpikir ketika Ko Wanghur baru saja membagikan idenya. Hal ini memicu persaingan di antara mereka. Dan ketika sarapan hampir selesai, mereka sekarang bertaruh siapa yang akan menyelesaikan pembelajaran formasi pedang iblis lebih cepat. Aku dengar kalian sudah bicara. Youn menggelengkan kepalanya. Dia bersama mereka selama ini ketika mereka berbicara tentang kompetisi, dan lucunya mereka berbagi ide untuk alasan yang berbeda. Namun, tidak terlalu buruk menggunakan kompetisi untuk membuat mereka belajar lebih cepat. Oke, lakukan apa yang kamu mau. Terima kasih. Anggota ketiga kemudian membawa kelompoknya untuk berlatih di tempat yang berbeda. Tuan, saya butuh lebih banyak anggota. Kamu juga, Wu Min. Saya juga. Tuan, bisakah Anda melatih anggota kami sementara kami mengumpulkan lebih banyak anggota? Zhao Wumin dan Hou Sangwa membutuhkan lebih banyak anggota, sehingga mereka tidak bisa memulai latihan hari ini. Masih banyak taruna yang tidak memiliki kelompok, sehingga keduanya berjalan menuruni gunung untuk merekrut taruna lainnya. Sebenarnya, Bagi juga butuh lebih banyak anggota. Bagi, yang benci menerima bantuan, mungkin turun untuk merekrut lebih banyak anggota tanpa bertanya pada Youn. Akan terlalu berlebihan jika Youn harus mengambil anggota Bagi juga. Bagi, Wu Min, dan Sangwa semuanya perlu merekrut anggota yang siap menjadi pasukan Youn, jadi mungkin butuh waktu. 17 kadet semua bertanding dengan pedang kayu di tangan mereka. Sebagian besar dari mereka yang baru saja menjadi prajurit kelas atas, jadi 7 pedang iblis adalah seni bela diri kelas atas pertama mereka. Mereka sudah terbiasa dengan keterampilan setelah membaca buku. Akhirnya kita belajar dari master kita. Hubong menatap Youn dengan antisipasi. Kadet lainnya juga menantikan diajar oleh Youn karena mereka tahu betapa kuatnya dia. Namun, karena terlalu banyak orang di sini, mereka mungkin tidak mendapat kesempatan untuk menonton Youn satu persatu. Setuju, aku mulai sekarang. Ini pertama kalinya Youn mengajar orang lain, jadi dia menjadi gugup. Tapi dia akan melakukan yang terbaik untuk mengajar anggotanya seperti yang diajarkan Sukmeng penjaga kanan kepadanya. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana hal itu dilakukan terlebih dahulu. Youn bangkit perlahan dan bersiap untuk menggunakan Seven Demon Sword. Saat semua orang mulai berkonsentrasi, Youn melepaskan gerakan pedang dari Seven Demon Sword. Dia melakukannya dengan sangat lambat sehingga setiap taruna dapat dengan memperhatikan setiap gerakan. Wah, mereka tercengang karena gerakan Youn bertahan seperti yang dijelaskan oleh buku keterampilan. Sebagian besar seniman besar bela diri memiliki ketidaksempurnaan dalam gerakan mereka jika itu adalah seni bela diri yang baru mereka pelajari. Tetapi Youn melakukannya seperti dia telah melatih seni tersebut selama beberapa tahun. Apakah dia benar-benar dikurung di gua penjara sampai kemarin? Munku sangat terkejut melihat gerakannya. Dia tahu bahwa Youn telah dikurung selama 5 hari, tetapi gerakannya terlalu sempurna.
Ini luar biasa, apakah dia jenius? Moonku juga seorang pejuang yang sangat berbakat dan berada di level master, tetapi dia juga akan mengatakan bahwa hampir tidak mungkin untuk menyempurnakan keterampilan dalam waktu singkat itu. Tentu saja, ini adalah satu-satunya hasil Chun Youn memindahkan seluruh buku keterampilan ke otaknya. Bagus. Apakah Anda melihat semuanya dengan cermat? Ya, itu dilakukan dengan sangat lambat, sehingga Taruna dapat dengan mudah mengidentifikasi gerakan yang tepat. Youn kemudian melirik mereka dan berkata, "Jadi, saya akan membimbing kalian masing-masing. Silakan dan coba yang terbaik untuk menunjukkan kepada saya gerakan pedang." Petik 2. Yai, benarkah itu? Anggotanya terbentuk. Ini berarti Youn akan mengajari mereka satu demi satu. Kami sangat beruntung. Sangat tidak umum bagi prajurit yang sangat berpengalaman untuk mengajar orang lain satu lawan satu. Hubong juga menjadi bersemangat dan bertanya, "Guru, siapa yang harus memulai lebih dulu?" Semua orang tegang setelah mendengar pertanyaan penting seperti itu. Ada begitu banyak orang di sini, jadi lebih baik menjadi yang pertama diajar. Namun, apa yang keluar dari mulut Youn sangat tidak terduga. "Apa maksudmu? Kalian semua akan menunjukkan padaku pedang seni sekaligus. Butuh selamanya untuk memeriksa kalian satu persatu." Hah! Semua orang tercengang. Mereka semua tahu bahwa Youn sangat kuat, tetapi bagaimana dia bisa melihat semua gerakan orang-orang ini secara mendetail pada saat yang bersamaan. Babak 88, 6 pedang, 1. Moonku yang sedang duduk di atas batu kecil juga menjadi bingung. Dapat dipahami jika hanya untuk melihat keseimbangan secara keseluruhan, tetapi memperbaiki setiap detail kecil tidak mungkin terjadi dari melihat semua orang sekaligus. Haruskah aku menonton juga? Dia juga telah mempelajari 7 pedang iblis dan membaca buku-buku itu puluhan kali yang sekarang dia ingat. Mungkin dia juga bisa memberikan beberapa nasihat. Kenapa kita tidak mencobanya saja? Hubong menawarkan untuk mencoba dengan kadet lain yang ragu-ragu. Dalam pengalaman Hubong, apapun yang dikatakan Youn tidak pernah berakhir dengan aneh. "Siapkan pedangmu," teriak Youn dan ke-17 kadet bersiap untuk melakukan pedang 7 iblis. "Baiklah, saya kira dia akan mengubahnya menjadi pelajaran privat jika tidak berhasil." Sebagian besar kadet memikirkan hal yang sama. Youn memesan ke Nano. "Nano, aktifkan augmented reality." Mata Youn kemudian bergetar dan dia melihat garis-garis yang menggambar berbagai informasi tentang 17 kadet. "Nano, analisis ke-17 orang ini dan lihat apakah ada gerakan yang salah dengan Seven Demon Sword." Dipahami. Mengaktifkan mode multi-tutorial pada 17 entitas. Target seni bela diri, 7 pedang iblis. Dengan suara Nano, Youn kemudian melihat 17 lingkaran mengunci masing-masing siswa. Youn berteriak, "Pergi dari formasi pertama. Pedang pertama. Pedang pertama." Para kadet kembali nama formasi dan mulai bergerak. Pedang kayu ditembakkan ke udara saat 17 kadet semuanya mendekatkan pedang mereka secara serempak. Ku mengerang diam-diam. Ada banyak taruna yang tidak melakukannya dengan benar. Faktanya, kebanyakan dari mereka berselisih selain 3 kadet yang sudah menjadi prajurit kelas atas. Taruna berhenti di tempat setelah menyelesaikan formasi pertama. Ada terlalu banyak hal yang perlu diperbaiki. Moonku mencoba mengirim pesan telepati ke Youn tentang apa yang telah dia lihat untuk beberapa kadet yang setidaknya dia lihat, tetapi Youn berbicara lebih dulu. "Kami sedang berlatih, jadi saya akan memanggil nomor pertama, kadet ke-31. Ya Pak, lenganmu lemah saat kamu memulai pedang pertama, dan itu menyebabkan semua gerakan yang terhubung menjadi lemah juga. Berhati-hatilah dengan itu." "Ya Pak." Kadet ke-31, Yu Qinming, balas berteriak. Ini baru permulaan. Youn kemudian pergi ke taruna lainnya. Setelah melalui beberapa, Youn memanggil nomor Hubong. Kadet ke-23, "Ya Pak, pedangmu jatuh saat kamu bergerak. Pada gerakan ketiga, Anda hanya menggunakan pergelangan tangan saat melangkah dengan tangan kanan. Anda perlu menggunakan pinggang Anda, bukan hanya pergelangan tangan." "Ya Pak, terima kasih." Hubong menjawab dengan penuh semangat atas saran yang begitu mendetail. Moonku terkejut. Hubong adalah salah satu dari sedikit kadet yang dia amati,
dan Youn melakukan semuanya dengan benar. Apakah dia benar-benar melihat apa yang dilakukan setiap kadet? Youn kemudian pergi ke taruna lainnya. Setelah jumlah taruna yang menerima nasihat mencapai hitungan 10, semua taruna tercengang. Apakah dia benar-benar melihat semua orang? Dia tidak hanya mengutarakan. Kadet ke-22, Kong Jino, baru jadi kemarin. Dia tercengang dan curiga pada saat yang bersamaan. Namun, para taruna yang mendengarkan kesalahan mereka tampaknya setuju. Kadet ke-22, ya, Jino mengerutkan kening saat dia menjawab. Dia adalah seorang prajurit kelas atas dan dia memiliki kemampuan untuk melakukan 7 pedang iblis lebih sempurna daripada kadet lainnya, tapi dia tidak berusaha keras untuk melakukannya. Dia berada di paling belakang, jadi dia pikir Youn tidak akan menyadarinya. Hah, namun Youn menyorotinya. Tentunya Youn marah pada kemalasannya. Kamu pikir aku tidak akan memperhatikan jika kamu tidak berusaha? Aduh, apa gerakan pedang yang lamban dan kikuk itu? Apakah kamu tidak ingin melakukan ini? Bentak Youn dan Jino memerah karena malu. Dia bahkan tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menjawab. Dia mengklaim bahwa Youn tidak akan pernah tahu kapan kadet di sebelahnya, Im Yuhan, menyuruhnya berhenti bermain-main. Aku minta maaf. Jika kamu melakukannya lagi, maka kamu akan berlatih formasi pedang sendirian. Jino kemudian berlutut dengan kedua kakinya. Hal ini tidak akan pernah terjadi lagi, guru. Ini membuat setiap kadet merinding. Mereka berpikir untuk tidak pernah melakukan sesuatu tanpa memberi tahu Youn. Youn menerima permintaan maaf Jino. Kamu harus bertindak sesuai jika kamu memiliki kekuatan. Tapi Anda adalah orang kedua yang benar di antara semua orang di sini. Pastikan Anda melakukannya dengan benar lain kali. Kedua, saya hanya orang kedua. Lalu siapa yang pertama? Youn kemudian beralih ke kadet ke-11, Im Yuhan, dengan suara puas. Tidak banyak yang ingin kukatakan padamu, kadet ke-11. Kamu lebih baik dari semua orang di sini. Terima kasih Tuan. Jino mengerutkan kening. Jino dan Yuhan selalu bersaing satu sama lain, jadi Jino tidak merasa senang kalah. Dia kemudian menyesal karena tidak melakukannya dengan benar. Setelah Youn bertemu ke-17 taruna, mereka mulai mempercayai Youn atas apa yang dia lakukan. Oke, kita akan berangkat dengan formasi pertama lagi. Ingat apa yang saya katakan dan ulangi perlahan. Ya Pak, dan pedang mulai bergerak lagi. Tidak semuanya diperbaiki sekaligus, tetapi semua gerakan menjadi jauh lebih baik sekarang. Wow, ku terkejut kaget. Ini membuktikan bahwa Youn bukan hanya petarung yang baik, tapi dia juga seorang guru yang baik. Dia benar-benar luar biasa. Tentu saja, semua itu berkat kemampuan Nano. Mata Youn melihat catatan analisis yang ditempatkan Nano di atas semua kadet. Namun, tanpa sepengetahuan ini, itu hanya membuat Munku semakin terkejut. Setelah melalui gerakan pertama lagi, Youn menunjukkan kesalahan mereka dan menyuruh mereka melewati 7 formasi yang tersisa untuk diperbaiki. Sepertinya tidak butuh waktu lama untuk mempelajari Seven Demon Sword pada level ini. Ada beberapa yang tertinggal seperti Hubong, Jinguk, dan Macil, tetapi mereka berusaha lebih keras dan beruntung. Kita akan berlatih sampai makan malam. Ya Pak. Dan 10 hari telah berlalu setelah pelatihan dimulai. Dibutuhkan lebih banyak waktu bagi semua orang untuk menyempurnakan semua formasi 7 pedang iblis. Apalagi jika Youn mengerahkan semua upaya yang dia bisa, masih membutuhkan waktu bagi sebagian besar kadet untuk belajar, terutama mereka yang bukan dari klan berpangkat tinggi. Yang terakhir, atau pedang ke-7, sangat sulit bagi sebagian besar kadet. Sebagian karena Oh Jong terlambat bergabung dengan tim, setelah dia menghabiskan 5 hari di ruang medis. Setidaknya beruntung Oh Jong cukup berbakat untuk mengejar dengan cepat. Dan kelompok-kelompok yang berpencar untuk berlatih sendiri, berkumpul di satu tempat. Petik 2. Aku tersesat. Bakgi berbicara dan berbalik. Ko Wanghur tertawa terbahak-bahak karena memenangkan taruhannya. Hahaha, jadi, Anda menerima kerugian Anda. Bagus. Pemenang yang mengajari rekan satu komunitas untuk mempelajari keterampilan pedang lebih cepat adalah Wanghur.
Dia membutuhkan total 7 hari untuk melatih rekan satu timnya. Galen juga hanya butuh 9 hari sedangkan Bakgi butuh 10 hari. Bagaimana kamu bisa mengajar mereka dalam 7 hari? Bakgi juga menyadari bahwa membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengajar taruna yang tidak begitu berpengalaman dalam seni bela diri. Namun, Wang Hur berhasil melakukannya, membuat Bakgi penasaran. Hahaha, tidak banyak. Anda hanya perlu memasukkannya sampai Anda mempelajarinya. Petik 2 titik titik titik. Masuk. Wang Hur kemudian melihat kembali ke rekan satu kami dan meminjam sementara semua kadetnya tersentak dan gemetar ketakutan. Babak 89, 6 pedang, 2. Dalam periode pelatihan 10 hari untuk 7 pedang iblis, kelompok Bakgi, Hou Sangwa, dan Zhao Wumin juga terisi. Bakgi hanya membutuhkan beberapa anggota lagi, sehingga dia dapat mengisinya dengan cepat, tetapi Sangwa dan Wumin membutuhkan waktu 3 hari untuk merekrut lebih banyak taruna. Total 19. Kadet baru terbagi dalam 2 kategori utama. Ada orang yang datang untuk mengagumi Youn atas prestasinya mengalahkan Hou Jinchang dan Chun Yuchan, dan kelompok lain terdiri dari mereka yang tidak senang dengan sistem 6 klan saat ini dalam kultus, sehingga menginginkan gelombang perubahan baru dari Youn. Meskipun kelompok baru ini memiliki 2 gagasan berbeda, mereka direkrut dengan hati-hati. Kelompok-kelompok ini menjadi lebih terhubung satu sama lain karena Youn. Wow, grup itu hanya memiliki anak perempuan. Kapan kelompok semacam itu terbentuk? Saya ingin bergabung dengan grup itu. Para kadet laki-laki tidak bisa melepaskan pandangan mereka dari tim Hou Sangwa. Kelompoknya adalah satu-satunya kelompok perempuan pertama di akademi saat ini. Itu pasti akan mendapat perhatian dari anak laki-laki di masa puber mereka. Hah, anak laki-laki, hehe. Taruna perempuan juga menyambut baik reaksi semacam itu. Beberapa dari mereka bahkan terang-terangan menggoda taruna lainnya. Namun, Chun Youn lebih tertarik pada taruna yang bisa menjadi ketua kelompok. Kadet ke-708 Che Takim dan kadet ke-52 Wu Sojung. Keduanya memasuki tingkat prajurit tingkat master. Che Takim berasal dari klan berpangkat tinggi dari klan Gerbang Barat yang tidak menunjukkan dirinya bahkan selama ujian kedua. Takim telah mengunjungi asrama Youn untuk berbicara dengannya. Air membusuk jika dibiarkan. Saya tidak ingin melihat kultus yang menyia-nyiakan kekuatan dari 6 klan yang bersaing satu sama lain. Anda adalah seorang Chun, tetapi Anda bukan dari 6 klan. Saya pikir Anda mungkin memiliki apa yang diperlukan untuk mengubah banyak hal. Youn menyukai Takim yang bersemangat mengubah kultus, jadi dia menerimanya. Dan Wu Sojung, yang dibawa Hou Sangwa sebagai teman, agak agresif. Hanya yang kuat bertahan di sini. Anda menunjukkan kekuatan Anda, dan saya akan melayani Anda untuk hidup saya. Oh, Sojung menantang Youn dan kalah setelah hanya 3 formasi. Youn hanya menggunakan butterfly blade dance dan itu sudah cukup. Dan dengan 2 prajurit tingkat master lagi, pasukan Youn menjadi lebih kuat. Ada juga lebih banyak kabar baik. Selamat telah menjadi master. Ko Wang Hur dan Hou Sangwa telah menjadi prajurit tingkat master karena mereka tidak mengendurkan latihan mereka sendiri saat latihan tim selesai. Terima kasih Tuan. Hou Sangwa senang dia telah menjadi prajurit tingkat master. Dia sekarang adalah kadet gadis tingkat master kedua. Ini tidak cukup. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadi pedang pertama dari master. Namun Ko Wang Hur tidak puas. Kata-kata dari Wang Hur memicu persaingan aneh antar kadet. Pedang pertama. Dengan bertambahnya jumlah kadet, mereka mulai memeringkat diri secara tidak resmi. Salah satu anggota kelompok Bakgi, Yi Chan, angkat bicara. Aku tidak mencoba menyinggung siapapun, tapi menurutku gelar pedang pertama lebih cocok dengan pemimpinku Bakgi, atau Munku. Ya, mereka lebih kuat dalam hal kekuatan. Kadet dari kelompok Bakgi setuju dan anggota Wang Hur mulai merespon. Wang Hur cukup kuat untuk mengklaim itu. Saya tersinggung, terima kasih. Dia bisa menjadi pedang kedua, atau ketiga. Apa? Anggota mulai berbicara dengan pikiran mereka, berdebat satu sama lain. Ini membuat semua pemimpin kelompok terkejut. Youn kemudian mendengar pesan telepati Che Takim melalui telinganya. Saya berharap ini akan terjadi karena Anda memiliki banyak yang mengikuti Anda,
tetapi itu lebih cepat dari yang saya harapkan. Guru, saatnya bagi Anda untuk memutuskan peringkat anggota ini. Kesetiaan itu bagus, tapi kultus bergantung pada kekuatan. Anda harus mengingatnya. Youn mengangguk pada pesan Takim. Sepertinya sudah waktunya bagi Youn untuk membersihkan barisan, karena itu diperlukan agar organisasi berfungsi dengan baik. Apa yang harus saya lakukan? Hal terbaik untuk dilakukan adalah membuat semua orang berduel satu sama lain karena itu adalah tradisi kultus iblis. Tetapi sepertinya bukan ide yang baik untuk berduel satu sama lain karena ujian ketiga sudah dekat. Dia tidak bisa membiarkan siapapun terluka dalam prosesnya. Youn berpikir sejenak dan akhirnya mengambil keputusan. Semuanya, diam. Dia tidak berbicara dengan keras, tetapi setiap kadet terdiam sekaligus. Pengaruh Youn terhadap 71 kadet patut dipuji. Saat semua orang terdiam, Youn mulai berbicara. Saya telah mendengar pendapat Anda. Saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk menunjuk peringkat kami. Apakah kalian semua setuju? Ya Pak. Para taruna menjawab serempak. Mereka juga penasaran bagaimana Youn akan memutuskan peringkat ini. Jelas, beberapa anggota lebih kuat dari yang lain, dan kemungkinan besar mereka akan berdiri di depan anggota lainnya. 6 orang. Babak 90, 6 pedang 3. 6. Para kadet bertanya-tanya apakah ini mungkin berarti Youn hanya akan menunjuk 6 anggota berpangkat tinggi. Aku akan menunjuk 6 prajurit terbaik. Mereka tidak akan memiliki peringkat satu sama lain dan mereka akan diberi gelar 6 pedang. Tuan, apa alasan memiliki 6 pedang? Wu Sojung mengangkat tangannya dan bertanya. Taruna lain juga memiliki pertanyaan yang sama. Jika kita lulus dari akademi, kita akan melawan 6 klan. Saya membutuhkan 6 pedang yang akan menyelesaikan pekerjaan itu di garis depan pertempuran. Semua orang mengangguk. Semua orang di sini tahu bahwa Youn sedang mencoba melawan 6 klan dan menciptakan kultus iblis baru. Tapi bukankah kita akan kembali hal yang sama saja? Ko Wanghur dan beberapa lainnya mengerutkan kening. Itu masih jauh di masa depan, tetapi jika mereka berhasil mengalahkan 6 klan dan 6 pedang menggantikan mereka, maka mereka bisa berakhir dalam perebutan kekuasaan lagi. Namun, Youn terus berbicara dan segera menghilangkan rasa takut itu. Tetapi 6 pedang hari ini tidak akan selamanya menjadi 6 pedang. Saya akan membuka kompetisi setiap tahun untuk memberikan gelar kepada prajurit yang lebih kuat. Oh, para kadet tersentak kegirangan. Ini berarti bahwa gelar itu tidak akan bersifat permanen. Setiap orang akan diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan diri mereka dan bangkit di atas yang lain, seperti bagaimana kultus iblis biasanya berfungsi. Ini akan berlanjut bahkan jika aku mencapai puncak sekte. Wanghur, Bakgi, dan taruna lainnya kemudian mengangguk puas. Total hanya ada 72 kadet di sini, tetapi jika Youn benar-benar mengambil alih seluruh sekte, maka itu pasti terbuka untuk semua anggota sekte. Ini pasti akan mengakhiri sistem 6 klan saat ini. Karena kita akan segera menghadapi ujian ketiga yang penting, aku akan meminta proses kita untuk memilih 6 pedang kali ini. Ya Pak, akan terlalu memakan waktu untuk membuat semua orang berduel satu sama lain, dan keseimbangan kekuatan antara para kadet terlalu besar. Mereka yang menguasai, silakan maju. Semua orang, mundur. Petik 2. Banyak taruna mundur beberapa langkah, meninggalkan Ko Wanghur, Bakgi, Munku, Ho Sangwa, Che Takim, dan Wu Sojung di belakang. Keenam kadet inilah yang tidak membutuhkan kompetisi. Saya yakin tidak ada yang akan mengeluh tentang memiliki anggota ini sebagai 6 pedang. Ya Pak, tidak ada yang punya keluhan karena anggota ini secara signifikan lebih kuat daripada anggota lainnya. Beberapa taruna seperti Kong Jino, Im Yuhan, Zhao Wumin, dan Oh Jong memiliki keinginan untuk menjadi lebih kuat untuk mengambil tempat di kemudian hari. Kemudian pedang pertama, Bakgi kemudian mengangkat tangan untuk turun tangan. Tunggu, aku punya ide. Apa itu? Karena kita sekarang memiliki 6 pedang, akan lebih baik bagi kita untuk mengetahui peringkat antara satu sama lain. Kadet lainnya semua mengangguk. Mereka menyukai fakta bahwa mereka telah dipilih sebagai 6 pedang, tetapi tampaknya lebih baik memiliki gelar yang tepat sesuai dengan tingkat kekuatan. Itu masalah harga diri.
Haruskah aku senang tentang ini? Tidaklah buruk bagi anggotanya untuk bersaing satu sama lain untuk mendapatkan gelar pelayan terbaik. Youn tersenyum dan setuju dengan gagasan itu. Dengan persetujuan Master, yang harus mereka lakukan sekarang hanyalah bersaing. Oh, aku masih terluka jadi aku menyerah. Moonku menyerah untuk bertarung lebih dulu, jadi dia otomatis pedang menjadi keenam. Sepertinya Bakgi ingin melawan Moonku karena dia sepertinya prajurit paling kuat di sini, tapi apa boleh buat. Jangan saling menyakiti. Pertarungan itu akan diadakan sekaligus, gaya Battle Royale. Youn menyuruh mereka untuk tidak menggunakan lebih dari 30% energi internal mereka agar tidak saling menyakiti. Kalau begitu, akankah kita mulai? Wang Hur melepas atasannya dan melenturkan otot besarnya. Itu untuk membangkitkan semangatnya, tapi itu bukan pilihan yang baik. Hal itu membuat Hou Sangwa dan Wu Sojung merasa jijik dengan keadaan toples dan mereka berdua memutuskan untuk menyerang Wang Hur terlebih dahulu. Hahaha, ini bagus. Ih, gorila berotot nih. Ko Wang Hur masih tertawa saat dia bertarung. Kelima prajurit itu bertarung cukup lama. Yang pertama gagal adalah Wu Sojung. Aku malu. Dia tidak mengira dia akan kalah dari Hou Sangwa yang adalah seorang gadis. Wu Sojung mengira dia akan mengalahkannya dengan mudah, tetapi bahunya hampir terlepas dari persendiannya. Aduh, yang kedua kalah adalah Cheta Kim. Dia telah ikut campur dalam pertarungan antara Bakgi dan Ko Wang Hur dan dia terjatuh setelah terkena serangan mereka. Hou Sangwa menyerah dan duduk di tanah sekitar 30 menit kemudian. Dia pikir dia memiliki stamina yang bagus, tetapi dia tidak bisa bertahan selama Bakgi atau Ko Wang Hur. Kedua anak laki-laki itu bertarung dengan sengit. Mereka juga selalu bersaing satu sama lain dan karenanya mereka tidak mau menyerah. Setiap kelompok mereka berjanji untuk pemimpin mereka, tetapi pengalaman itu terbayar. Bakgi meningkatkan kekuatan tendangannya dengan energinya dan meletakkan tubuh besar Wang Hur. Wang Hur mencoba melawan dengan mengerahkan seluruh kekuatan pada otot-ototnya, tetapi dia tidak dapat mengalahkan energi Bakgi. Wang Hur terbaring di tanah dan terengah-engah. Aku kalah. Bakgi menang. Kelompok Bakgi semua bangkit dan mulai berkumpul. Sementara itu, anggota Wang Hur menjadi depresi. Pemimpin. Mereka berlari ke Wang Hur dan membantu berdiri. Setelah pertarungan panjang, peringkat 6 pedang putus. Bakgi, pedang pertama. Ko Wang Hur, pedang kedua. Hou Sangwa, pedang ketiga. Cheta Kim, pedang keempat. Wu Sojung, pedang kelima. Moonku, pedang keenam. Dan dengan demikian lahirlah 6 pedang Chun Youn. Petik 1. Sudah sampai di sana, Youn berkumpul saat dia melihat ke arah anggotanya. Dia datang ke akademi tanpa apa-apa di tangannya, dan sekarang dia memiliki kekuatan yang tidak dapat diabaikan, terutama mengingat klan anggota di luar akademi. Namun, Youn belum puas. Aku harus menjadi lebih kuat dari orang lain sehingga tidak ada seorang pun di kultus iblis yang akan mencoba melawanku.